Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendekati Natal, suasana Natal perlu dijaga, dan terutama kita harus tahu bahwa ketika Natal seperti ini, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita akan menutup tahun yang lama dan masuk kepada tahun yang baru. Percayalah, Tuhan memegang masa depan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, biar setiap kami Tuhan boleh melangkah mengakhiri tahun ini dengan baik dan menuju kepada tahun yang depan dengan penuh kasih dan berkat Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat juga. Di dalam nama Yesus, Engkau mengampuni segala dosa salah kami, memberikan kekuatan Tuhan, akan Engkau menuntun setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah persoalan tangan, baik studi mereka, karir mereka, keluarga, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati mereka dan memulihkan bahkan yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tahu saudara bahwa Tuhan itu memegang masa depan kita. Bahkan apa yang pernah terjadi di masa lampau, itu Tuhan sudah beritahu terlebih dahulu sebelum semuanya terjadi. Dan hari ini juga pun Tuhan akan memberi kepada kita, akan datang, dan itu juga pasti terjadi. Oleh sebab itu mari kita menempatkan diri kita selalu dekat dengan Tuhan, dan kita selalu taat kepada firman-Nya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang berbicara masa depan. Tuhan tidak pernah lagi mengingat masa lampau kita. Apa yang pernah kita lakukan, yang kita gagal, yang kita telah berbuat salah, asal kita mau bertobat hari ini, Tuhan tidak melihat lagi. Tuhan selalu ingin melihat ke depan. Langkah kita apa, rencana kita, dan kemudian tujuan kita dan sasaran kita. Oleh karena itu, apa yang pernah terjadi di masa lampau, baik terhadap kita maupun sejarah dan sebagainya, itu Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu sebelum kejadian. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan melakukannya dan semua menjadi satu kenyataan, yaitu sejarah. Kata sejarah itu berarti sesuatu yang sudah berlalu dan menjadi satu tulisan catatan apa yang pernah terjadi. Manusia selalu melihat masa lalu, manusia selalu melihat ke belakang. Sebab itu saudara, apa yang pernah dilakukan oleh istri Lot ketika tangan Tuhan atau malaikat Tuhan menopang dia dan memegang untuk bercepat-cepat meninggalkan Sodom dan Gomora menuju kepada Zoar. Ketika Sodom dan Gomora itu dihujani belerang karena dosa Sodom dan dosa Gomora. Namun kemudian Israel menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Tuhan ingin menuntun kita menuju ke masa depan, meluputkan dari segala bencana. Oleh karena itu, mari arahkan mata kita ke depan. Jangan cuma melihat ke belakang. Manusia itu selalu melihat sejarah, tetapi Tuhan itu, saudara, menyiapkan masa depan. Oleh karena itu, poin yang pertama tadi dikatakan, saudara, bahwa Tuhan itu menentukan masa depan kita. Bahkan apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Itu terjadi. Kita harus percaya kepada hal itu. Kita lihat dulu dalam kitab Kejadian 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi saudara, kita melihat masa depan Tuhan yang menentukan. Sehingga poin pertama kita tahu persis bahwa saudara bedakan antara sejarah dan masa depan. Sejarah itu berarti apa yang sudah berlalu, masa depan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan itu menentukan masa depan. Itu hal yang kedua, terbukti dari Kejadian 15 ini, bahwa Tuhan telah berbicara kepada Abraham ketika dia tertidur karena dia terlalu lelah untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Ketika persembahan korban itu, datanglah burung untuk memakan persembahan itu, sehingga Abraham itu sudah mengusirnya. Nama Abraham itu adalah sebelum dia diganti nama oleh Tuhan menjadi Abraham. Dan kemudian pada petang Abraham kecapean dan tidur. Di tengah tidur itu malam mengerikan, katanya gelap bulan, berita mengerikan. Tuhan kemudian berbicara, berfirman kepada Abraham bahwa nanti keturunannya dia akan ada di satu negeri dan akan diperbudak 400 tahun lamanya. Dan setelah itu baru Tuhan akan membawa keluar dan bangsa yang memperbudak akan dihukum Tuhan. Inilah satu kejadian, yaitu ketika Musa ada di Mesir, kemudian Musa membawa bangsa ini keluar melewati laut yang terbelah menjadi dua, dan kemudian Firaun dan bangsa atau tentaranya ketika itu juga mereka melewati laut terbelah dan kemudian mereka mati tenggelam. Jadi mereka mati tenggelam di tengah-tengah mukjizat, sedangkan Israel diselamatkan di tengah-tengah mukjizat. Oleh sebab itu, saudara, kita tahu persis. Ketika kalau kita melihat Tuhan bicara kepada Abraham, itu Abraham masih umur, saudara, sekitar 70 lebih. Belum umur 100 tahun. Karena ketika umur 100 baru dia punya anak Ishak. Setelah Ishak itu kemudian punya anak Yakub. Kemudian Yakub punya anak-anak dan kemudian Yusuf. Dan kemudian Yusuf dijual saudara-saudaranya pergi menjadi budak di sebuah negara atau bangsa, yaitu Mesir. Dan kemudian Yusuf masuk penjara, dan kemudian Yusuf keluar dari penjara menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dan saat itulah saudara-saudaranya datang karena Israel mengalami kelaparan. Dan kemudian Yusuf memperkenalkan dirinya dan menolong, dan kemudian saudara-saudara semua dan ayahnya dan semua yang lainnya ikut tinggal di satu tempat di dekat dengan Yusuf, yaitu di daerah Mesir juga bernama Goshen. Nah, kemudian setelah 400 tahun mereka tinggal di Mesir, kemudian mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa. Itu sudah menjadi kenyataan. Sebab itu kita melihat poin yang ketiga, saudara, bahwa visi itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Demikian dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan melalui gereja kita, apa yang Tuhan berikan melalui hidup kita, saudara. Dan itu kita harus pegang, dan kita harus percaya. Memang terlebih dahulu harus mengujinya. Dan itu pasti terjadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham 400 tahun lebih, bahkan mungkin 500 tahun Tuhan sudah bicara ke depan. Oleh sebab itu, saudara, poin keempat, janji dan firman-Nya ya dan amin. Jangan sampai tidak percaya, jangan ragu-ragu. Mari kita berjalan di dalam visi Tuhan menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Tidak ada keraguan-raguan lagi, kita berjuang. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biar hari ini Tuhan,
Biar setiap kami mengikuti setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau ampuni segala dosa salah kami. Jikalau di antara kami ada yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, Tuhan berikan pengharapan iman, dan mereka berikan visi masa depan yang penuh harapan. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mari tegakkan kedua tanganmu di dadamu. Yakinlah segala persoalanmu akan ditolong Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kau dalam nama Yesus menjadi dipulihkan. Bahkan kau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit dalam nama Yesus menjadi sembuh dan pulih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.